Gimana toleransi? Hmm. Toleransi itu membiarkan, Ya. menghargai dengan cara membiarkan. Iya, tapi kan Ya, bukan kalau berarti misalnya ada orang membenarkan yang ya. nggak, loh, membiarkan itu namanya toleransi ya. Membiarkan itu artinya kita tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Itu namanya toleransi. Ya, contoh ada orang yang nggak makan, nggak puasa. Kita paksa dia juga harus menghormati kita. Itu namanya bukan toleransi. Ya, toleransi itu berarti dia menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Iya. Ya. Tapi menganggap yang lain itu benar apa salah? Membiarkan itu bukan artinya benar. Coba kalau Ya kan ada salah orang berarti. bukan loh, membiarkan kok salah. Menyalahkan dengan membiarkan beda. Ada orang masuk got, ya udah dibiarin. Ya. Nah, itu kan. Ada orang makan babi, ya biarin. Ngapain pula aku paksa dia? Lu jangan makan babi di depan gua. Itu tuh bukan toleransi. Gitu. Makanya dikatakan toleransi itu adalah membiarkan. Bukan artinya Tetapi membenarkan atau menyalahkan. Toleransi itu bukan bicara menyalahkan atau membenarkan. Bukan. menghargai lebih kepada menghargai ya, Pak. Membiarkan. Iya, membiarkan dan terlepas dari menyalahkan dan membenarkan gitu. Membiarkan itu memang nggak ada hubungannya dengan membenarkan atau menyalahkan. Kalau yang saya pelajari selama ini seperti itu. Di dalam Islam itu kalau memang orang belajar Islam dengan sungguh-sungguh ya, mendalami agama dengan sungguh-sungguh, itu ada dua istilah. Ada toleransi, juga ada perennialisme di situ. Toleransi seperti yang bisa didefinisikan seperti yang Mbak jelaskan tadi. Tapi kalau perennialisme itu dia lebih ke ini menerima seluruh kebenaran itu pada setiap agama. Karena tujuannya itu satu gitu. Sama-sama menuju sama yang satu. Terima kebenaran semua agama. Berarti Ya. Anda sinkretisme dong. Karena semua benar, berarti Anda ini es campur. Sinkretisme. Bukan. Karena semua benar bagi Anda. Pada hakikatnya begitu. Cuma jalannya itu berbeda. Loh, kalau beda, semuanya benar, berarti bisa dimasukin dong semua jalan ini. Tidak begitu, Pak. Loh, Tapi karena yang ini benar, yang itu benar. Berarti kita itu makanya saya bilang, mana aja bisa masuk. Karena semuanya benar kan. iya begitu. Tapi tidak semua dimasukin. Misal saya sekarang Islam, besok apa namanya? Makanya jangan dikatakan semuanya itu jadinya benar. Karena kebenaran itu hanya satu. Kalau kita percaya Allah itu satu, kebenaran itu harusnya satu. Dan kita harus menguji kebenaran yang satu itu. Karena definisi yang Anda sebutkan tadi, itu membenarkan semua ajaran. Dan menuju pada satu, kan gitu. Iya, jalannya. Semua agama itu adalah jalan. Cara kita beribadah kepada yang satu. Mungkin nggak kalau satu Tuhannya, cara ibadahnya beda-beda? Mungkin. Berarti Karena unconsistent. Berarti Allahnya tidak konsisten. Ya bukan begitu, Pak. Tapi kan ajarannya itu disampaikan kepada nabi-nabi yang berbeda. Sekarang Menurut Islam. gini Pak, kalaupun itu diserahkan kepada nabi-nabi yang berbeda, sekarang apakah Tuhan mengikut manusia atau manusia mengikut Tuhan? Yang jelas manusia ikut Tuhan. Kalau memang manusia ikut Tuhan, berarti Tuhan punya satu aturan.
Jadi jangan lagi ada penjelasan, ya berbeda-beda syariatnya, beda nabi, beda negara. Ini botol. Jadi Tuhan itu ngikutin suatu adab di bangsa yang berbeda gitu. Nah ini kan kocak gitu. Bukan Namanya begitu. peraturan itu, karena Tuhan itu satu, peraturan satu, dia tetapkan itu kepada semua bangsa. Terserah lu mau bangsa apa, itu harusnya Tuhan. Kalau dia konsisten. Nah masalahnya tingkat konsistensi Tuhan Anda, ini kadang ke nabi ini lain, ke nabi itu lain, ke nabi ini lain. Kenapa? Menyesuaikan. Loh, berarti Tuhan menyesuaikan hukumnya atau manusia itu mengikuti hukumnya Tuhan? Bukan begitu. Silakan. Tapi memang semua agama yang diciptakan itu memang kehendak Tuhan kan begitu. Jangan dibalik anunya, logikanya. Semua agama diciptakan. Iya, emang siapa yang ciptakan agama itu? Agama diciptakan. Kalau memang semua agama diciptakan Tuhan, maksudnya Tuhan yang satu atau Tuhan yang banyak ini? Tuhan yang satu, masa ada Mungkin Tuhan yang nggak? banyak? Loh, sekarang gini, mungkin nggak Tuhan menciptakan banyak agama? Di Al-Quran ditulisnya begitu. Wa ma utiya Musa wa Isa, sesuatu yang diturunkan agama kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiya nabiyuna, dan yang diturunkan kepada para nabi. Kalau gitu surga ada banyak dong. Ya bukan. Loh, kalau surganya satu, kenapa agamanya lain-lain? Saya katakan tadi. Kelihatan plin-plannya gitu ya. Kalau dia Bukan. satu, dia seolah-olah mau bikin kelas-kelas gitu. Ya, ada kelas klaster, ada yang biasa, ada yang ini. Loh, kenapa dia menciptakan banyak agama? Kalau satu agama aja ribet banget, contoh agama Anda, itu kan banyak banget golongannya. Itu baru satu agama dengan banyak golongan ya. Kita tahu Wahabi, kita tahu Muhammadiyah, kita tahu Syiah, itu banyak banget golongan. Terus belum lagi agama yang lain, banyak-banyak. Ini di mana konsistensi Tuhan ini? Dan yang mau saya tanyakan adalah, kalau memang sesembahan Anda yang menciptakan semua agama ini, apa tujuan dia memecah banyak ajaran seperti itu kalau dia memang satu? Tujuannya yaitu merupakan bentuk keberagaman beragama. Jadi kalau semuanya itu satu, ya. Untuk keberagaman, bukannya dia menginginkan satu golongan saja, tapi dia mengizinkan terpecah. Bukannya gitu dalil di kitab Anda? Gimana dalilnya? Menginginkan keberagaman. Ya, yang tidak make sure adalah ketika Tuhan itu ingin menciptakan keberagaman. Dia ciptakan Adamnya cuma satu, kecuali Adamnya ada 80 jenis gitu loh. Dia menciptakan keberagaman dari sumber satu manusia. Ini kan konsistennya di mana sejak penciptaan? Kalau gitu harusnya dia ciptakan Adam itu ada 110, biar beragam. Kenapa harus bersumber dari satu Adam dengan memiliki keberagaman? Nah ini tentang penciptaan. Jangan-jangan dia tidak tahu apapun tentang agama orang. Ya, bisa jadi curiga nih Pak. Kalau dia memang menciptakan banyak agama, dia ngerti nggak sih agama Hindu seperti apa? Dia pasti ngerti lah. Oke. Kalau dia ngerti, Coba saya mau tanya. kalau dia mengerti, kenapa dia harus memerangi orang yang tidak Islam? Begini ya. Ya, kenapa dia harus memerangi orang yang tidak beragama Islam? Jadi membiarkan kepercayaan orang lain dengan begitulah ya. Apakah ada di kitab saudara itu yang menyebutkan tentang adanya kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Isa? Kitab. Agama kitab itu cuman agama Islam, Pak. Agama lain mah bukan agama kita. Kecuali Bapak agama yang Sun Gokong sana. Nah, itu memang Tong Samcong itu mencari kitab ke barat. Berarti ada yang diturunkan. Nah, yang mungkin sejalan dengan agama Anda, ya agamanya Tong Samcong itu, Pak, yang kayak di film-film cepat kayak itu.
Kalau agama Kristen tuh nggak ada agama diturun-turunkan kitab. Kami bukan agama kitab. Sebab firman Allah kami itu tidak menjadi Artinya kitab. tidak dia ini tidak Nggak ada. tertulis. Nggak ada. Injil itu bukan kitab. Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah pribadi Yesus. Nah, kalian nggak tahu. Pak, mungkin kebanyakan nengok ikon ini kali ya. Ikon Yesus yang memegang kitab kehidupan dikiranya Isa Ya beda diturunin lah. kitab Kalau kali ya. menganggap kalian itu menganggap Injil itu bukan kitab, menurut Loh, kami itu loh, loh. kitab. Lah, nah ini kan Injil ini adalah ini. Injil itu, nah makanya kan saya bilang, ini kan iman saya dari abad 1 ya. Anda kan imannya abad 7. Ini faktual, kita bicara tentang fakta. Ya. Iman Anda kan abad 7. Iman kami di abad 1, Injil itu pribadi. Ini Injil. Ini sang Injil. Bukan ini. Nah makanya saya bilang, kalian kan kebanyakan ke gereja. Nengok ikon kayak gini di gereja-gereja, makanya kalian mengira bisa dapat Injil. Padahal bukan ini pengertiannya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Yesus menerima Injil, saya mau ketawa dulu sama seluruh gereja-gereja yang mengkanon kitab kami ini. Gitu. Nah, jadi jangan Kan pernah. berbeda. Kan Ini berbeda saran berarti. saya. Iya, memang kita beda kok. Kan udah saya bilang, Anda kan imannya baru ada di abad 7. Iman kami orang Kristen dan orang Yahudi tidak ada Tuhan nurun-nurunin kitab. Ya, Hmm. Daud itu juga tidak menerima kitab. Taurat Musa juga tidak menerima kitab. Ya, tetapi nabi-nabi ini semua menulis kitab. Ya kami ketawa gitu sebagai agama yang lebih dahulu daripada agama kalian. Kami ini Iya. ketawa. Sejak kapan ada Yesus nulis Injil gitu? Padahal yang menulis Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tiba-tiba ada namanya Injil Isa. Kan kami kocak. Ya saya curiga sama ini sih. Saya curiga sama ini. Ini jangan-jangan kebanyakan nengok ini di gereja. Ini kalau sembayangnya di gereja mungkin nengok ini ya, karena ada gereja. Di mana-mana itu gereja yang ada ya. Sebelum ada agama Islam di abad ke-7, tahun 600 sekian ya. Yang ada itu di seluruh dunia ini gereja. Termasuk yang di Hagia Sophia sana, itu gereja saya. Ya, yang diubah jadi masjid gitu. Karena setiap gereja orang Kristen itu ada ikon seperti ini. Yang dua ini. Ini. Jadi orang-orang tuh mengira, wah, ini Yesus menerima kitab sejak dari kecil dalam buayan gara-gara dia megang kitab waktu di pangku mamanya. Karena ada ikon ini, nggak tahu gue ya. Nah, terus di sini kan, Yesus itu memegang kitab kehidupan. Padahal ini nama orang-orang yang akan dibangkitkan. Nama saya ada di sini gitu kan. Terus, wah, ternyata dia bawa kitab. Dan kami ketawa. Injil Isa. Padahal yang menulis Injil itu Matius. Yang ada itu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Cuman ada 4 Injil ini. Nah ini makanya saya bilang, loh kakak percaya nggak nabi-nabi sebelumnya diturunin kitab? Kagak ada. Orang Kristen tidak seperti itu. Ya makanya Dan saya tanya begitu. Yang lucunya gini Pak Wafi ya, banyak orang Muslim yang kecelik gitu ya, dia bilang gini, ya, apa dia bilang gitu ya, keceliknya itu adalah kami itu beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Nabi Isa, kitab Musa, kitab Daud. Nah, lucunya saya tuh, kami heran gitu, kok bisa gitu? Iya, Tuhan kami menurunkan kitab-kitab itu kepada bangsa yang diutus ini. Ini bangsa yang mana? Ya kami orang Kristen sama orang Yahudi. Lagi begini. Nih, demam apa kenapa ya kan? Ya udahlah kan ketawa aja. Ya, bukan gitu kak, karena itu merupakan sebuah keimanan karena Ya nggak sudah apa-apa. Jadi tidak apa-apa kan. Sudah namanya terbukti. toleransi kan. Apa? Gimana? Iman apa? Iman kayak gimana? Semua itu tertulis di Al-Quran, makanya kita imani seperti itu. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini Injil Isa itu kayak gimana sih Pak? Yang menurut Bapak imani ya? Injil Isa itu apa sih Pak? Saya kurang tahu masalah itu, belum Oh. mempelajari.
Oh gitu. Tidak pernah tidak pernah mempelajari itu. Masih Hmm. dasar-dasar saya ini. Hmm. Ya udah. Ya udah lanjut yang lain ya. Ya, ya, ya. Tuhan berkati Pak Wafi. Ya, amin. Selamat malam. Selamat siang kalau di sini. Mbaknya di mana nih? Ini di sini pukul 19.59. Silakan. Ada yang mau ditanya, Bang? Ya, salam toleransi sebelumnya, Mbak ya. Iya, siap. Ada Ya, yang mau sebenarnya ditanya? kami umat Islam itu sebenarnya juga mengimani kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu, Mbak. Kitab apa tuh? Injil, Taurat, Zabur, hal itu. Kitab siapa itu, Bang? Ya, kitabnya umat sebelum Islam. Islam. Iya. Oh, itu kitabnya umat Islam juga, Bang? Enggak, itu kayaknya Kitab orang. Kitab umat orang, Abang imani. Kami mengimani kitab sebelumnya. Kitab siapa? Umat orang. Oh, bukan, kirain di kitab umat Islam. Saya juga bingung. Kitab Kalau orang yang umat- diimani ya. Ibarat kata ya, saya mengimani suami orang itu suami saya gitu ya. bisa gitu ya. Oke. Nggak bisa Silakan. diibarat seperti itu juga lah, Oh, Mbak. nggak bisa. Yang penting saya Kalau imani itu ini- suami orang itu suami saya gitu ya kan. Kalau kitab kami umat Islam ya jelas Al-Quran, tapi kami meyakini bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi bagi kami, iman kami, Al-Quran ini adalah kitab yang sudah sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itu Oh, yang menurut sebelumnya, iman. yang sebelumnya nggak sempurna itu, Bang. Iya, itu menurut iman kami. Di zamannya Musa, itu pernah nggak sih rakyatnya Musa itu atau Musa sendiri mengatakan, wah kami diturunkan kitab yang belum sempurna? Pernah nggak sih mereka merasa gitu? Lalu tiba-tiba di zamannya Daud, woi kami sudah menyempurnakan kitab kau. Nah terus di zamannya Isa, kitabmu nggak sempurna, kitab kami di zamannya Isa sempurna. Datang lagi nih Bapak, kitab kalian yang dulu belum sempurna, saya yang sempurna. Ini lucu ya, Enggak Ada juga gitu. sampai segitunya. Oh, Maksudnya nggak kitab gitu. Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena kitab-kitab Apa nggak sebelum sempurna ya? Saya penasaran ya. Kitab Belum lengkap sebelum belum lengkap lengkap aja. apanya nih? Apanya nih yang nggak lengkap? Boleh saya tahu apa yang nggak lengkap di kita di periode sebelum Nabi Anda yang terakhir lah ya, di Isa, di zamannya Isa. Apa sih yang belum lengkap dari Isa? Kalau belum lengkapnya kami kan nggak mendalami isinya. Cukup kami meng- Coba. Allah itu Ketika Tuhanmu mengatakan kitab sebelumnya belum lengkap nih, maka akan kami lengkapi. Yang belum lengkap itu yang mana? Coba. Ini kan Tuhanmu harusnya ada alasan dong. Setelah kami sempurnakan atau setelah kami lengkapi kitab sebelumnya, karena yang sebelumnya itu nggak ada ajaran begini. Nah coba, kira-kira apa itu? Tapi yang jelasnya Mbak gini, kitab kami ini lebih sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama untuk urusan Tuhan, karena umat-umat sebelum Islam kan masih menyembah manusia, bukan menyembah Tuhan yang sebenarnya gitu. Jadi dengan adanya Al-Quran, jadi jelas siapa sesembahan yang sebenarnya menurut menurut keyakinan umat Islam. Tapi nggak tahu kalau umat-umat sebelumnya kan menyembah, ada yang menyembah berhala, bahkan menyembah manusia itu sendiri. Ada nggak dalilnya yang mengatakan kitab sebelumnya belum lengkap, belum sempurna? Boleh nggak? Ini takutnya saya takutnya ya, Tuhan Anda nggak pernah ngomong gitu, Anda yang bilang, Anda jadi jubirnya nih. Saya penasaran nih, ada nggak takutnya Tuhan Anda nggak ngomong gitu, Anda udah mendahului nih. Coba. Penasaran ini saya di mana nih yang mengatakan kitab sebelumnya nggak sempurna, nggak lengkap itu, coba.
Ya, pakai logika aja kan. Enggak, ini kan Anda sebelum bernarasi Kitab-kitab kan. apa kitab yang terakhir itu yang lebih sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ini di mana dulu nih statement Pakai akal, pakai Tuhan akal. Anda? Lo- Lo kok pakai akal? Iya. Coba sekarang saya tanya Bang ya. Makhluk Sebelum yang paling sempurna Islam, diberikan oke. akal dan pikiran. Sebelum siap. Sebelum Islam ya dibawa Nabi Anda. Di Arab sana apa sih agamanya Bang? Yang jelas, yang benar itu mereka menyembah. Saya tanya nih, ini kan sebelum Nabi Anda itu menjadi Nabi. Nah, kakeknya lah, agama apa sih dulu kakeknya ini? Ya, jelas agama Islam, dari Nabi Adam itu udah agama Islam. Lah kalau sebelumnya dari Adam udah Islam, apa ya nggak lengkap? Berarti Anda mau mengatakan agama Islam pernah nggak lengkap gitu, pernah nggak sempurna toh? Karena Adam udah Islam, berarti ke Musa Islam, ke Daud Islam, Isa Islam. Sebenarnya Islam itu sempat nggak pernah lengkap ya. Oke, mantap. Kitabnya yang belum lengkap, yang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Oh, Nah, udah. oke. Tapi Isa ini Islam. Tapi Isa ini Islam, Pak. Iya, jelas Islam, dia menyembah Oke. Allah kok. Kalau Isa Islam, kenapa pengikutnya nggak ada yang Islam? Dirimu aja mungkin yang nggak Islam. Pengikutnya Isa ini, saya tanya, ini kan ada muridnya, katanya kan ada murid-muridnya nih si Isa di kitab aja. Ini muridnya aja ogah dibilang Islam gitu loh. Saya boleh tanya nggak, Mbak? Ini yang Mbak yang bertanya. Oke, tanyalah. Aduh. Ini lomba apa? Yesus yang kalian anggap sebagai Tuhan itu kan lahir dari rahimnya Bunda Maria. Terus itu Bunda Maria itu sebagai ibunya apa sebagai hambanya gitu, Mbak? Tanyalah Tuhanmu, kan Tuhanmu yang mengutus. Tuhanmu yang bikin kayak gitu. Gimana katanya agama sebelumnya itu dari Tuhanmu? Masa Tuhanmu nggak tahu kau tanya apa? Ke Tuhanmu, kan katanya agamamu agama lengkap. Menurut Apa yang nggak lengkap? Mungkin itu ketidaklengkapan yang mau dilengkapi sama Tuhanmu. Coba tanya dulu Tuhanmu. Yesus sama Bunda Maria itu ciptaan Tuhan, hamba. Ya udah, berarti itu dia jawabannya, apa yang dibilang Tuhanmu. Kan ini agama nggak lengkap. Ngapain lah kau tanya sama kami agamamu yang lengkap? Kenapa kau kepo sama yang nggak lengkap? Berarti Mbak udah meyakini bahwa agama Mbak nggak lengkap ya? Coba apalah narasi Tuhanmu. Kalau Tuhanmu sudah menjadikan seperti itu, kenapa lah kalian iri sama yang nggak lengkapin? Aku kan bingung loh sama kalian. Sibuk kali kalian ngorek-ngorek yang nggak lengkap ini. Katanya Siapa kalian yang udah lengkap. Nah, ngapain Siapa nanya? yang Coba tanyalah dulu Tuhanmu. iri Coba sama lah umat tanya yang dulu. menyembah manusia? Cobalah, yang kau anggap sebagai Tuhanmu itu tahu nggak ini kira-kira? Coba, yang kau anggap itu sebagai Tuhanmu itu, Nah, ya itu kan? adalah hambanya Allah, ciptaannya Iya. Allah. Terus Masa ada manusia nggak diciptakan informasi? manusia? Iya, coba ada nggak informasi dari yang kamu anggap Tuhan itu? Tahu segalanya. Harusnya pertanyaanmu ini ada di kitabmu yang lengkap itu, yang sempurna itu dong. Iya, masa kan gini, Masa kitab Tuhan disalib nggak bisa kitab melawan? kami. Nah, tanyalah yang kau anggap Tuhan itu apalah sebabnya? Iya, juga Nggak saya bisa tanya sama. ngelawan. Coba, Masa Tuhan bukannya gini, nggak ada daya untuk Loh. melawan? Tuhannya disalib. Bukannya yang kau anggap Tuhan itu mengatakan dia diserupakan. Loh, Tuhan Allah bagi kami tunggu. bukan Tuhan. Kata yang kau anggap Tuhan itu, katanya dia diserupakan. Loh, kenapa kau tanya disalib? Tuhanmu yang disalib. Tahu yang iya, Tuhan saya kan disalib. Tapi kan kata yang kau anggap Tuhan itu, katanya diserupakan. Yang mana yang betul sebenarnya? Disalib Katanya. atau diserupakan ini Kamu coba? loh. Menurut imanmu lah.
Ntar dulu. Katanya tadi saya boleh nanya, tapi setelah saya nanya kok pertanyaan balik ke saya semua. Loh, soalnya Jadi agamamu kan agama lengkap dan sempurna. Harusnya, Pak. Bentar. Ya, ini logika ya, 2.400 orang. Logikanya, yang nggak lengkap, yang nggak sempurna, nanya yang sempurna. Ini kok yang sempurna nanya yang nggak sempurna. Sulit, saudara. Betul nggak? Masuk nggak di otak kalian? Betul nggak? Masa yang nggak lengkap nanya ke yang nanya yang lengkap nanya ke yang nggak lengkap. Ini nggak salah Bapak nih. Harusnya kalian itu buka room. Ya kami yang nanya karena kalian agama lengkap. Iya, saya kan bertanya, Mbak yang jawab kok malah Nggak balik. boleh. Iya. Harusnya yang bertanya itu yang nggak lengkap, Bang. Di mana-mana, Bang. Ini mau meluruskan Dari sini. manusianya Ya, disalib. Coba kau Kemudian tanya yang kau anggap Masa Tuhan ketika itu. dia disalib, disiksa, nggak ada daya untuk melawan, itu gimana? Ya Pakai kau logika. tanya lah, kau Masa tanya lah manusia yang kau anggap. bisa? Iya. Masa Coba Tuhan kau mengeluarkan tanya. Udah, kau tanya lah yang kau anggap Tuhan itu. Kenapa dia buat kayak gitu? Kalau dia memang pencipta. Kalau dia maha tahu. Kalau dia maha tahu yang mengutus, yang mencipta. Yang kau anggap Tuhan itu bisa menjawab pertanyaan. Ya, di sini kan jadinya kelihatan yang ngaku-ngaku tahu sama yang nggak tahu. Gitu. Ya, abang. Coba tanya dulu yang kau anggap Tuhan itu. Agama saya kan nggak Jawab lah, sempurna, jawab nggak itu. lengkap. Mana bisa kami menjawab? Tanyalah yang kau anggap Tuhan. Nah, ini menyembah Tuhan itu manusia. Sulit, saudara. Kok menyembah manusia? Iya, suka-suka kami lah. Ada orang nyembah Ya, batu, kenapa? nyembah kotak-kotak pun. Oke. Ada orang, inilah yang namanya toleransi, Pak. Saya jawab ya. Iya. Inilah yang namanya toleransi. Ada orang yang menyembah batu, dia cium-cium. Kami itu biarkan aja. Di mana sebenarnya kami kan kalau kami orangnya yang rese ya, Bang. Kami akan bilang, kok kayak ada sarap-sarapnya orang ini ya. Batu pun dicium-cium. Nah, itu kami. Kalau misalnya nggak bertoleransi, ada lagi yang nyembah-nyembah kota, nyembah-nyembah pohon, nyembah-nyembah bulan bintang gitu. Kami sebenarnya kok bisa ya? Bisa aja kami mikir gitu ya. Kok bisa ya orang ini percaya sama bulan bintang? Kok bisa ya orang ini percaya sama kotak-kotak gitu? Tapi kami bertoleransi. Dengan adanya toleransi yang diajarkan kepada kami membiarkan orang mau nyembah kotak suka-sukanya. Walau nggak masuk akal dalam otak kami. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah bintang. Kami biarin. Inilah bentuk toleransi kami. Jadi bukan malah seperti Anda. Kok bisa ya Mbak? Kok bisa ya Mbak? Nah kan, Anda nggak ngerti toleransi, padahal udah lengkap. Sulit, Jawab nggak, Mbak? Boleh saya jawab? Saya Boleh saya jawab? bentar. Anda nanya, saya menjawab. Boleh saya jawab nggak Mbak? Gue kan kagak nanya ame lu. Jawab apa? Bukan. Bukannya gini, lu tadi nanya, jawab dong, gua jawab. Nanya. Terus tiba-tiba lu bilang, boleh nggak saya jawab? Anda nanya sendiri, mau jawab sendiri. Boleh nggak Mbak saya jawab? Kamu yang nanya kok saya jawab? Terus saya jawab lagi Mbak. Tahu dari gitu lu jangan nanya. Kalau lu nanya lu yang jawab. Betul tidak saudara? Terus tiba-tiba kami nggak logis manusia dituhankan. Batu dituhankan kami aja slow. Ini nggak? Menurut kalian ngotak atau ngotak? Coba, menurut kalian ngotak atau ngotak? Ini sama-sama ngotak nih. Ada yang ngotak, ada yang ngotak. Sulit, saudara. Udah, saya emang nggak mau pakai otak sekarang ya. Saya mau rebahan aja jawabnya ya kan. Sambil rebahan.
Jurus menurunin sepihak. Makanya lu buka room. Nanti gua nanya, lu bikin gua kayak gitu dong. Jangan menyalahkan aturan orang. Kau buka room, saya masuk, kau turun-turunkan, naikkan aku kok ini. Bisa. Tuh, baru pinter. Bukan malah sakit hati di sini. Ya, puja kerang ajaib, puja kerang ajaib, puja kerang ajaib. Tidak apa-apa, saudara. Saudara. Ya toh. Ya jangan bilang itu. Kau curang. Kau buka roommu, nanti aku datang. Kau mute, kau turunkan, kau mute, kau turunkan. Itu baru keren. Move on dong, bukan nyalain orang lain. Ini mah ibarat kata, lu pacaran sama gua putusin, lu emosi sama gua, lu cari cewek lain. Itu baru mantul. Definisi ngotak ya begitu. Kalau saya definisi riwayat. Gue kayak penjahat banget ya, anjir. Astaga Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku jahat sekali Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku, amin. Ya, Pak, jangan emosi di bawah ya Pak ya. Jangan kau cabik-cabik pula nanti spraymu di rumah Pak. Ini kita santai-santai aja. Makanya kan udah saya bilang. Ini saya peringatkan ya. Kalian itu kalau bisa berstatement itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalian boleh ngomong apapun, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja. Halo. Selamat malam Iqbal. Selamat siang Kak. Oke. Silakan Iqbal. Salam toleransi. Oke. Ini Apa, cuma Iqbal? bertanya nih, Iya, kita ngobrol santai aja. tentang agama ya. Iya dong. Masa kalau tentang saya kan saya udah punya Enggak, saya soalnya baru suami. masuk roomnya. Siap. Silakan iya. Bang. Jadi gini Kak, saya mau tanya Kak. Nabi Adam kan terbuat dari tanah kan? Oh ya, Nah, bukannya lumpur hitam ya di dalam kitab Anda? Di dalam kitab Anda bukannya terbuat dari lumpur hitam ya? Ada ayat. dari Oh, tanah. jadi ya, bukan Kak? tanah nih. Oh, bukan Dari tanah. lumpur hitam. Oh, dari tanah. Siap. Silakan. Nah, kalau Yesus itu terbuat dari apa? Kak? Yesus itu mungkin terbuat dari telur, tepung, susu, ragi, mungkin. Ini Yesus mana nih? Soalnya Yesus ada banyak. Yesus. Ya, Yesus itu terbuat dari apa, Mbak? Yesus yang mana? Ya, Mbak, mungkin aja dari telur. Yesus. Dari mana? Nah, gimana? Gimana, Pak? Yesus yang mana nih, Pak? Yesus ada banyak. Ada Yesus yang diserupakan. Ada Yesus penyihir. Ada Enggak, Yesus pemain yang sepak Yesus bola. disalib itu, Pak. Yesus ini yang mana? Oh, Yesus Yesus yang yang disalib. Oh, dia adalah Allah. Iya, itu Jadi Allah itu terbuat- bukan terbuat dari apapun. Allah itu adalah pembuat, bukan terbuat. Dia pembuat. Jadi Yesus sama Allah itu sama aja itu Kak. Satu. Kenapa di dalam kitab Kristen itu kan sering menyebutkan Yesus Allah. Kenapa tidak menyebut langsung Yesus aja Kak? Apa, Bang? Itu kan di dalam kitabmu kan sering menyebutkan Yesus Bapak Allah. Nah, ini Bang. Nah, nih ya. Makanya saya bilang, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari liat kering dan lumpur hitam. Nah, ini Bang dari lumpur. Nggak ada dibilang dari tanah. Nih, liat kering dan lumpur hitam. Bang, misal kalau dari lumpur hitam ya Bang. Adamnya dari lumpur hitam. Kok bisa aku putih Bang? Apa aku dari Adam yang bukan dari lumpur hitam Bang? Penasaran aku Bang.
Kok bisa aku putih ya bang? Gimana? Jadi kalau menurut agama Kristen itu terbuat dari apa kak? Dari tanah liat. Dari debu tanah. Nah ini baru bener. Makanya manusia mati itu jadi debu dan tanah. Ini bener ini. Lumpur hitam aku kayak nggak terima dalam hatiku ya. Ini kejadian ya. Ini kitabnya ya. Nah, di kitab saya ini jelas ya, manusia itu ya terbuat dari debu tanah. Makanya manusia begitu mati nggak jadi lumpur hitam. Kok bisa ya bang? Dari lumpur hitam. Lanjutlah bang. Aku pun agak bingung ini bang. Sama kitab ini bang. Apa lagi ya? Ya. Silakan bang, silakan. Apa namanya itu? Belum Yesus dilahirkan. Berarti agama sebelum Kristen itu masih tetap Kristen apa gimana kak? Dari dulu sampai sekarang ini nggak ada agama Kristen. Kristen itu adalah panggilan untuk orang-orangnya, orang-orang yang ikut Yesus. Ya, ini di Kisah Para Rasul dikatakannya pengikut atau murid-murid Yesus itu disebut Kristen. Jadi kami inilah Kristen. Saya Kristen, bukan agama. Jadi nggak ada memang agama itu. Allah itu nggak menciptakan agama. Ya. Jadi Yesus itu nggak bawa agama. Ya, Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama. Ya, tapi Dia memberikan keselamatan kepada manusia. Iya. Tapi di sini saya ada kejanggalan kak. Oke, ada yang janggal. Siap. Tuhan tuh maha segala-galanya kan, yang dinamakan Tuhan. Segalanya ini maksudnya apa nih bang? Segalanya ini maksudnya apa? Ya segala-galanya ya, maha berkuasa kan. Soalnya kalau segala-galanya pot bunga, charger, handphone, ini segala-galanya nih milik saya. Maksudnya segalanya ini apa? Ya kan saya biar tahu gitu loh. Handuk juga segalanya bagi saya. Yang mana ini segalanya? Besar. Maksudnya apa ini? Maha besar, maha kuasa. Oke, maha besar, maha kuasa, maha mampu nggak bang? Maha mampu nggak deh? Ya pokoknya semuanya. Oh, maha bisa lah ya. Oke. Ya maha bisa. Nah kenapa Siap. Tuhan di Kristen itu prosesnya dilahirkan? Kenapa langsung jadi manusia kayak gitu kan? Dia bisa, dia sudah melakukan itu. Waktu ketemu Adam, dia langsung jadi manusia ketemu Adam. Nah sekarang, ya zaman akhir 2000 tahun yang lalu, dia memang sengaja bang, dilahirkan. Dia mau membuktikan bahwa dia bisa langsung jadi manusia, dia juga bisa dilahirkan. Nah ini, maha bisa. Ya, sekarang saya tanya, Tuhan Anda maha bisa nggak nih? Ya maha segala-galanya. Oke, dia bisa nggak kira-kira jadi manusia? Iya, yang namanya Tuhan itu kan tidak mungkin yang tidak bisa yang dia lakukan ya. Loh tunggu, dia bisa nggak menjadi manusia? Saya tanya itu. Ya kan Tuhan kan levelnya kan berbeda, masa dia? Saya nggak nanya level, saya nanya dia bisa nggak jadi manusia? Ya bisa kalau dia mau kan kayak gitu kan. Oh bisa, ya udah jangan ditanya lagi dong. Kenapa Tuhanmu jadi manusia? Ya karena bisa sama itu. Bisa, ya jawabannya sama. Jadi pertanyaanmu sebenarnya sudah terjawab. Kenapa Tuhanmu jadi manusia? Nggak langsung tap. Oh dia karena bisa itu. Tuhan saya Kenapa, kan tidak Bang? dilahirkan. Tuhan saya kan tidak dilahirkan. Nah itulah. Tapi dia bisa kan? Tapi dia bisa nggak dilahirkan? Oke, Tuhan tapi dia bisa saya- nggak dilahirkan? Siap. Dia tapi bisa nggak dilahirkan? Bisa, tapi kalau dia mau kayak gitu kan. Karena dia Ya udah. Jadi bedanya adalah Tuhanmu nggak mau, Tuhan saya mau. Gitu kan kamu bilang dia bisa, kan. oh bisa. Ya udah, jadi jangan. Jadi gini ya bang. Sebentar bang Iqbal. Jadi ya siap. Jadi gini ya. Ya. Gimana? Soal. Silakan. Oke. Jadi gini ya. Jadi teman-teman Muslim, teman-temannya Bang Iqbal, besok-besok jangan nanya lagi. Kok Tuhanmu jadi manusia? Karena bisa. Karena bisa dan mau. Jadi kalau Tuhanmu nggak pengen kayak gitu, ya kami biarin. Itulah namanya toleransi.
Ya. Jadi kalau kamu tanya, kok Tuhanmu dilahirkan? Kok Tuhanmu makan ikan? Karena bisa. Tuhan itu ya levelnya kan berbeda. Mungkin dia akan menjadi manusia kan, atau dia kan maha pengampun kan. Tidak mungkin Hubungannya dia apa? nak disalib dulu kan. Hubungannya apa level dengan maha pengampun? Ya bukan, Hubungannya apa level dengan maha pengampun? ya bukan maksud saya kan level Tuhan kan berbeda kan. Maha segala-galanya kan. Maha semuanya, bisa Terus? semua. Terus? Nah kan Yesus itu kan dia disalib itu untuk mengampuni dosa-dosa semua umat Kristen itu kan. Terus? Kenapa dia tidak langsung mengampuni semuanya? Kenapa dia harus disalib kayak gitu? Ya karena dia pengen, kan udah saya bilang. Karena dia mau nunjukkan, gue bisa disalib. Itu, kan tadi udah saya bilang. Kenapa dia melakukan ini, melakukan itu? Karena dia mau, orangnya nggak mageran. Udah, itu dia. Berarti kayak gitu ya, Tuhan itu Iya. ya kalau Tuhan kami itu kalau mengampuni itu tidak dengan disalib kayak gitu, dia maha pengampun. Iya, dengan cara kita kayak berdoa, gimana? kita ampun. Oh, jadi dengan berdoa Dengan kita aja udah cara berdoa. diampuni. Berarti kalian semua Ya, masuk surga kita dong, nggak perlu ke neraka dong. Kan kalau kita berdoa udah diampuni, berarti kalian nggak ada yang masuk neraka ya. Langsung set, mati, surga langsung. Enak ya bang ya? Gampang banget masuk agama tergantung bang. amal perbuatan juga. Kenapa? Kalau kita berniat sungguh-sungguh, insya Allah kan diampuni. Tapi belum kalau kita pasti ya? setengah-setengah, Iya, ya belum enak pasti banget ya. diampuni. Wih, enak banget ya bang ya. Woi, Ibaratnya itu kalian yang di bawah ini sama. teman-teman Kristen, ada nggak yang mau masuk agama abang ini? Enak banget loh, nggak repot-repot loh, tinggal diampuni. Ada yang mau nggak? Sama kan enggak. Wih, gampang ya. Gimana bang? Waduh, berarti rekomen banget ini ya agama abang ya. Rekomen untuk Iya, rekomendasi bisa banget. diimani. Iya, kalian ada yang mau